ketika Indonesia juara Piala Thomas 2020 tanpa bendera merah putih. Dikutip dari Kompas.com, tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil menjuarai Piala Thomas 2020 setelah mengalahkan China di partai final. Pertandingan final Piala Thomas 2020 antara Indonesia dan China berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021, malam WIB. Hasilnya, Indonesia menang langsung 3-0 atas China. Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting membuka keunggulan Indonesia usai menang atas Lu Guangzhou. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ginting itu meraih kemenangan 3 game dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Keberhasilan Ginting dilanjutkan oleh Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang turun sebagai ganda putra pertama pada final tadi malam. Fajar Rian yang berhadapan dengan He Jiting, Zhou Haodong menang straight game alias 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-19. Jonathan Christie yang tampil di partai ketiga lalu menuntaskan kemenangan Indonesia setelah bertarung selama 1 jam 22 menit melawan Li Sifeng. Peraih medali emas Asian Games 2018 itu menang dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-13. Keberhasilan Jonathan Christie itu sekaligus memastikan Indonesia mengangkat trofi Piala Thomas untuk pertama kalinya sejak 19 tahun lalu. Namun, kemenangan bersejarah ini kurang sempurna saat bendera merah putih tak bisa berkibar. Saat Indonesia naik podium, bendera merah putih digantikan dengan logo Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI. Hal itu terjadi menyusul sanksi yang dijatuhkan WADA atau Badan Anti-Doping Dunia kepada Indonesia. WADA menilai Indonesia tidak mematuhi prosedur anti-doping, dalam hal ini adalah Program Tes Doping Plan, TDP. Dampak dari sanksi tersebut adalah dilarangnya bendera merah putih berkibar di ajang internasional. Selain itu, hukuman WADA juga membuat Indonesia tak bisa menjadi tuan rumah event olahraga. Adapun Ketua Bidang Luar Negeri PBSI, Bambang Rudianto, mengatakan bahwa bendera dengan logo PBSI hanya dipakai pada single event. Apabila pebulu tangkis Indonesia menjadi juara di ajang multi-event seperti SEA Games dan Asian Games, bendera Komite Olimpiade Indonesia yang akan menemani para atlet di podium, bendera NOC, National Olympic Committee, dipakai saat SEA Games, Asian Games. Selain kejuaraan itu, pakai bendera asosiasi, tutur Bambang Rudianto kepada Kompas.com, Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Bambang Rudianto juga menjelaskan perihal sanksi yang tak mengizinkan Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga. Kita tidak bisa bidding tuan rumah kejuaraan dunia, Asian Games, SEA Games, kejuaraan dunia junior, Piala Thomas dan Uber, dan Piala Sudirman, kata Bambang Rudianto. Sanksi WADA ini juga sudah diketahui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Zainuddin Amali. Zainuddin Amali mengungkapkan hukuman WADA tersebut muncul sebab Indonesia tidak bisa memenuhi sampel uji doping 2020 dan 2021. Hal itu disebabkan terhentinya kegiatan olahraga di Indonesia karena pandemi virus corona. Benar bahwa kami mendapat surat dari WADA pada bulan September, dan dianggap tidak patuh. Namun, sesuai apa yang sudah disampaikan WADA dalam suratnya, kami punya waktu untuk mengklarifikasi. Jadi tenggat waktunya kira-kira 21 hari, kata Menpora Zainuddin Amali dalam konferensi pers virtual pada Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021. Akan tetapi, kami gerak cepat. Hari ini kami langsung koordinasi dengan Ladi untuk menanyakan di mana posisi kami sampai dikatakan tidak patuh. Ternyata ini lebih kepada pengiriman sampel. Jadi non-kompli, tidak patuh, karena pengiriman sampel kami. Pada 2020 kami merencanakan akan memberikan sampel. Namun, tidak menyangka pada bulan Maret tahun 2020 ada pandemi dan itu sampai sekarang sehingga tidak ada kegiatan olahraga yang bisa kita jadikan sampel untuk anti-doping. Ini yang menyebabkan tidak terpenuhi sampel tersebut, ucap Menpora. Zainuddin Amali sudah mengirimkan surat klarifikasi terkait sanksi tersebut dan telah mendapatkan respons dari WADA. Zainuddin mengatakan bahwa WADA memahami kondisi olahraga di tanah air yang sempat terhenti karena pandemi virus corona.
Selain itu, Zainuddin juga mengungkapkan bahwa WADA bersedia menunggu sampel uji doping di PON Papua sehingga batas minimal tes doping plan (TDP) Indonesia dapat terpenuhi. Sampel tersebut nantinya akan diawasi melalui agensi anti-doping Jepang yang sudah terakreditasi.